Selamat datang para sahabat-sahabat, adik-adikku, alumni Gontor, santri. Tentu yang teristimewa dan yang menyentuh hati kita adalah orang tua kita yang kita kedepankan, yaitu Bapak Wakil Gubernur Riau. Yang selama ini kita tak pernah jumpa, akhirnya adik-adik, inilah Bapak Wakil Gubernur Riau. Sebagai mewakili daripada panitia, saya diamanahkan untuk meningkat-ningkat sampai sebagai tuan rumah. Sebetulnya saya bukan ketua panitia, tapi sebagai tuan rumah betul. Tapi karena ketua panitia mentalnya masih kuat, terlalu kuat, sehingga menemui Pak Wagub down. Maka dia minta wakilkan saja, sekaligus menyatu sebagai tuan rumah. Panitia tidak salah, 400 orang Pak Wagub diundang. Seluruh alumni yang ada di Riau Santri. HP yang masuk, orang itu minta maaf, di kampung, macet di jalan, dan segala hal. Maka yang hadir sebagai panitia mohon maaf. Tetapi perwakilan dari pondok masing-masing pada siang hari ini semuanya hadir. Satu orang mewakili pondok berarti 1000 orang mewakilinya datang. Berarti 50 yang datang bisa menjadi 5.000 orang. Sehingga yang 400 itu tak usah dipikirkan. Allahu Akbar. Nah, saya bukan kampanye ya. Itu dari panitia. Lalu panitia juga menyampaikan bahwasanya acara ini pertama kali di Riau, halal bihalal antara pemimpin, santri, ustadz dan wali murid putra putri. Selama ini yang mengadakan adalah di pondok masing-masing. Kesepakatan alumni yang saya tidak hadir, mereka sepakat mengeksekusi istilahnya rumah Haji Aris Abeba. Saya tak tahu, langsung ditelepon. Saya bilang tempat saya ini tempat seniman. Seniman itu banyak orang sesat. Khawatir nanti para santri bisa sesat. Tetapi justru as-su'arau yatawil wawun. Illa wawun kan gitu. Penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang sesat. Jadi bukan penyairnya yang sesat, yang mengikuti. Jadi antum-antum semua jangan sampai sesat. Ini daerah sudah tahun 92 saya bermukim di sini. Tempat orang berkesenian Pak Wagub. Nah, di sini memakai istilah pondok modern Gontor. Di atas segala golongan. Kecuali PKI. Jadi yang pernah membaca puisi di sini bukan saja hanya penyair, tapi juga tokoh-tokoh masyarakat, para pejabat, bahkan dari Australia, Swiss, Prancis, mancanegara semua sudah pernah datang kemari hanya membaca puisi, diskusi tentang kebudayaan dan kesenian. Tapi beginilah bentuknya keadaan. Jadi kalau misalnya khusus untuk santri, bapak-bapak yang belum pernah ke Eropa,
seniman-seniman yang terkenal di Eropa itu bahkan bukan seperti ini di jalanan. Jadi kita harus bersyukur juga sebagai alumni Gontor yang dituakan, mungkin dituakan yang masih hidup, sebab umur Pak Wagub 68 tahun, masih muda, dan itu atas bawah muda, sebab kaki masih muda, masih kuat berjalan, itu maksudnya, jangan salah paham. Jadi demikian saja Pak Wagub, dan alhamdulillah Pak Wagub hadir untuk pertama kali di panggung Tuktan ini namanya panggung Tuktan. Kenapa panggung Tuktan? Karena saya sudah punya cucu, jadi cucu memanggil Tuktan, Datuk Jantan. Jadi kalau misalnya wali-wali murid sudah punya cucu, itu Tuktan namanya, disingkat Datuk Jantan. Jadi kampung saya Air Molek, di Beautiful Water City Air Molek, itu kalau memanggil Datuk, Tuktan. Maka saya namakan jadi panggung Tuktan. Tetapi kalau datuknya kurang ajar, kalau datuknya kurang ajar, itu digelar Datuk Setan. Ini Tuktan juga. Ada para setan keluar dari pada jalan baru. Jadi demikian saja puisi. Saya ini tak sudah membaca puisi hampir seluruh dunia, tetapi saya punya kader. Kader saya itu anak saya sendiri. Saya banyak saya Indo Kuri. Ini Pak Wagub anak saya nomor 3, dosen Unlak, ketua jurusan bahasa Inggris. Bapak aja kok. Itu yang bukan kita, suaminya Marga Harahap. Kalau saya Marga Sirabalaba, kalau istri Sika Pegatai. Jadi ini suaminya. Dan puisi ini dimusikalisasi oleh suami sendiri. Dengan mereka satu alma mater di Universitas Indonesia. Puisi yang kita berikan itu puisi yang sangat mendunia, yang pernah mereka berdua bahkan bertiga diundang ke Sultan Perak, ke mancanegara. Tetap puisi ini yang menjadi favorit. Pembacanya adalah Denny Kurnia, yang ditulis oleh juga Denny Kurnia. Kami panggil Denny Kurnia. Ini yang penulis puisi Salam di atas langit Palestina. Salam di atas langit Palestina. Inilah kader-kader daripada Pamututan. Saya digelar di Pamututan ini bukan ketua, tapi imam. Jadi imam Pamututan ini, Pamututan tak punya ketua, tapi imam Pamututan. Buyanya adalah Denny Kurnia. Makmum dan bilangnya adalah duanya. Sila, untuk istimewa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam. Ya, jadi Pak Wagub yang kami hormati, Pak Ustaz, Pak Imam, Dokter, Datuk Jantan, dan Datuk Setan. Kami cipta puisi ini tahun 1992 ketika berada di Israel sebagai volunteer, sebagai
juru bicara pemerintah Indonesia dalam memberikan bantuan. Alhamdulillah hari ini kami akan membacakan visi Talang di Langit Palestina. Aku melihat talang di langit Palestina, penuh hutan yang terbakar, hangit tulang hangus melepuh, air mata bercampur dengan nanah, sungai penuh aliran darah, napas lenguh diderah sesak, jantung mati tak bergerak, diam, diam, diam bersama gulungan angin. Aku menghirup debu Palestina, menelan bau dan asap mesiu, mata menyebab dalam genangan, dada menyesak menahan amarah. Alir nadi tak lagi menderas, luluh lantak tak bersisa. Menyentak sengat ke ubun-ubun, menimbun dendam sepanjangnya. Tak ada yang tersisa di Palestina selain remah dan anyir darah, seperti hutan di tanah talang. Porak-poranda ditindas kekuasaan, tak ada lagi tempat bermain, marwah tergadai di ujung senjata. Tinggal memandang, tinggal Aku melihat talang di langit Palestina, tertimbun lumpur dan tanah hitam, berbau
padi tak menguning, damar tak menjadi. Malam berpanas hinggakan pagi. Sejak Palestina mengangkat wajah, Yahudi memaki Bani Umayyah, Abbasiyah tunduk dalam ancaman. Suriah dan Yerusalem berdiam diri. Tak ada lagi kata yang benar, tak ada lagi tempat menyembah. Luluh lanta dimakan bara. Talang dan Palestina bagai menulis sejarah panjang sejak peradaban Mesir dan Bani Israel, sejak takluk ke Babilonia dan Parsi, sejak Yunani dan Romawi berkuasa, sejak kekhalifahan Fatimiyah dan Syiah, hingga ke pemerintahan Turki Utsmani. Engkau bernafas di bumi biadab. Talang dan Palestina, langitmu penuh kotoran, bumimu tergadai kekuasaan, tubuhmu ringkih menyapi ditelan tirani, padahal engkau memiliki marwah yang sejarah yang panjang, padahal bangsa yang penuh marwah yang tinggi, sejarah yang panjang, bangsa yang penuh peradaban. Talang di langit Palestina, Tak ada yang tersisa menggantung di angin bergulung, selain remah menangis dan dalam angin cengkraman darah, Zionis, seperti hutan di menangis tanah dalam cengkraman tanah. Zionis. Orang-orang ditindas kekuasaan. Talang dan Palestina, Lagi tempat langitmu penuh bermain, kotoran, marwah bumimu tergadai penuh di ujung kekuasaan, menyapi dalam peradaban. Tinggal mengenang, Tinggal mengenang, tinggal memandang, tinggal mengenang talangmu di Sion. Talang di langit Palestina, menggantung di angin bergulung, menangis dalam cengkraman Zionis. Tepuk tangan sekali lagi buat Kori Islami dan Safitara. Saya pun pernah di Gontor, tapi tak sampai 1 tahun. Saya lari dari Gontor karena saya menyesal akhirnya jadi seniman. Terima kasih Pak Gub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah Selayang Pandang, anak modern Darussalam Gontor Ponorogo oleh Ketua Umum PKPM Pekanbaru, Al Ustadz Haji Fajriansyah. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Pak Wakil Gubernur Bapak Haji Edi Afrizal Natar Nasution SIP yang sama-sama kita hormati dan alhamdulillah berkenan hadir karena memang selama ini kita mengadakan acara di Pondok Gontor dan Pak Gubernur rasanya sudah 2 kali. Jadi kawan-kawan minta kenapa nggak Pak Wagub kita undang sekali. Saya udah terpikir juga sebelumnya kan sering jumpa di Nurul Yakin, ini harus ditawarkan, ini harus ditodong duluan itu. Kemudian para asatis
wakil pengasuh Pondok Modern Gontor Darussalam Kampus 7 Putri Rimbo Panjang Kampar, dan yang sama-sama kita hormati di sebelah Pak Wagub ini wakil pengasuh Pondok Modern Gontor Darussalam Putra 12 Sungai Mandau, Lubuk Jering Sungai Mandau Kabupaten Siak. Kemudian para penasehat, Pak Kiai Abdul Rahman itu termasuk penasehat. Kemudian Bang Haris Habibani, penasehat yang tak tercantum dalam SK tapi lebih tinggi dari penasehat. Kemudian para wali santri, para astatis, pengurus, kemudian panitia yang telah, kalau bahasa Melayu kita itu bertumpus lumus nih. Walaupun acaranya seperti ini 2 minggu juga mereka bolak-balik dari sebelum Syawal ini udah aktif, balik sana balik sini, di mana acara kita. Terima kasih. Kemudian para wali santri, para asatizah, dan seluruh yang hadir yang telah berkonsentrasi untuk acara ini, terima kasih banyak. Dan kita kepada Allah kita bersyukur atas nikmat yang telah diberikan kepada kita pada hari ini, dapat bertemu bersilaturahmi dengan wakil gubernur yang kita pun tak nyangka-nyangka sebenarnya, tak nyangka-nyangka. Begitu saya minta langsung beliau oke, diatur ya biasa. Ada protapnya, tapi beliau sudah mengatakan iya. Senang sekali mendengar itu. Dan yang kedua adalah salawat salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan kita termasuk daripada golongan umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat beliau fil akhir insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kalau cerita Gontor ini Pak Wagub, saya pun tak pernah menyangka masuk Gontor. Jadi ketika tamat SD itu cita-cita sudah masuk di SMP. Begitu masuk SMP datang paman Haji Tengku Syekh Hamzah, anak saya dah 2 orang, bahasa Melayu kan, anak saya dah 2 orang saya antar di Gontor. Kau ini anak terakhir. Keponakan walaupun keponakan. Kalau kau pulang tak ada generasi aku. Di situ saya langsung, ini kemana diantar? Diajak ke Jakarta saya senang. Wah ini pasti nengok Monas. Waktu itu tak pernah nengok Monas. Sekolah di SD Teladan, sekolah elit. Maksudnya anak-anak pejabat di situ. Tapi saya sendiri yang tak pernah libur ke Jakarta itu. Kalau dibawa dodol Garut itu senang sekali. Begitu sampai Jakarta, naik kereta api lagi. Tapi dirayu sama ayah saya naik kereta Bima. Tahun 80 naik kereta Bima itu elit. Pakai tempat tidur. Turun di Madiun, masih elit. Begitu turun di Madiun naik bus Nissan lama itu kan pakai engkol ya. Jadi pas busnya itu pas mendaki mundur dia. Ini kemana saya dibawain dari Madiun ini? Sampai Ponorogo terminal turun, nggak ada mobil. Zaman itu naik dokar. Kalau sini naik bendi. Jalan ke Gontor itu belum ada aspal, batu-batu aja gubrak. Sampai di Gontor diajak keliling sama paman itu Haji Tengku Syekh Hamzah. Ah inilah pondok itu. Saya tengok orang ini tidurnya di bawah, Pak Wagub. Ini saya mau dipenjarakan di sini, apa mau disuruh sekolah? Dan kisah-kisah itu selalu teringat. Begitu masuk dapur, katanya ini apa nih Mbok? Ini sayur bening. Memang bening Pak. Kita tengok di atas nampak ke bawahnya, saking beningnya. Stres. Setiap disuap nasi satu suap itu 5 batu yang dapat diubah. Jadi ada usaha dulu kalau makan itu. Zaman itulah. Zaman itu akhirnya kita tuh 3 bulan cuma makan Indomie. Waktu itu super mie, main trade, ya. Karena kebiasaan tadi memang kalau di Sumatera ini memang tak elit betul juga kita. Tapi sambal tuh harus ada kan gitu ya. Sambal ikan harus ada. Sana kita dikasih sayur bening, tak makan. Nah itulah cerita kalau udah Gontor ini. Makanya kalau ingat Gontornya mungkin inilah kita ditempa ya. Dan hidup kita 24 jam tuh bel yang ngatur Pak Obi. Pergi ke masjid bel, pergi. Saya pernah dalam 1 tahun itu rambutnya tidak pernah panjang, melanggar terus. Nah, itu kalau Gontor tuh kalau udah melanggar sekali 2 kali botak. Jadi kalau di dapur itu ada pengalamannya. Kalau kita ingin makan enak, pesan dulu sama mboknya. Mbok nanti masukkan ya telur dadar goreng itu. Jadi dimasukkan nanti nasinya di atas. Cuma keamanan dah tahu duluan. Kalau ini anak piring ini dari mbok, berarti ada yang dipesan nih. Dicongkel, botak lagi. Itu kalau di pondok gitu melanggar. Nggak boleh ada yang beda. Gontor ini bukan karena kami di Gontor, tapi memang semi militer juga. Ya.
Kalau dulu zaman kami itu, zaman sekarang mungkin tak ada ya. Sendalnya bisa naik ke sini. Kalau lagi melanggar itu, bekas sendal ada di sini. Nah itu, tapi waktu itu kita nggak dendam. Maksudnya ustadz kita itu kita tengok, dia tahu. Maksudnya hal-hal yang anak ini udah terlalu nakal baru naik sendal itu. Tapi kalau yang udah, nah. Lalu ketika melihat di Gontor di Madiun yang terpikir pertama kali tahun 80 itu, saya pikir ini kan daerah PKI. Lama saya berpikir, kenapa ayah saya ngantar ke sini? Apalagi ibu saya orang Melayu ini bilang, kalau keluarga ibu saya bilang ini, kenapa sekolah anak kau ini jauh-jauh? Jauh-jauh, dunia nak perang lagi. Tapi ayah saya kena di PDK, dia katakan, kena dunia mau perang lagi kita antar anak jauh-jauh. Jadi kalau di sini perang mati di sini, saya masih hidup. Nah itu kalau ayah saya gitu dulu. Ya? Orang Melayu ini jarang mau merantau jauh-jauh gitu. Jadi itulah yang fenomena di tengah. Dan itu ada lagi cemeh-cemeh orang-orang kita nih. Mau jadi apa nak mikul? Balik paling doa Senin Kemis. Itulah dapat duitnya. Itu contoh paman kodo gitu ya. Paman saya ini kan orang departemen agama. Kalau segi materi dunia itu kan pahit. Di departemen agama ini kan tak ada duit. Mobil itu tak bisa terbeli. Orang kita nih secara apanya tuh secara apa angan-angan itu kalau anak nih berhasil sekolah tuh pulang mobil mewah, rumah besar kan itu dulu. Tapi ternyata begitu saya pulang dari Mesir, ya kita the best lah di tengah keluarga. Apa ada doa kita doa, ada mati kita doa ya kan. Baca Yasin kita mimpin, masuk Ramadan kita mimpin. Baru mereka sadar ternyata harta itu tak begitu berpengaruh juga dalam hidup. Karena kita ketika mati itu kan juga kain kafan kita tak pernah, jangankan membawa sesuatu, sakunya aja tak ada kan? Nah itu jadi sekali lagi motivasi, jangan pernah terpikir. Sekarang ini kan banyak orang berpikir ini anak taman SD. Kalau sekarang kan gini Pak Abu, tahun ini kita tidak berbarengan antara tahun ajaran nasional dengan masuk Gontor. Jadi kalau kita bilang udahlah tunggu setahun, nanti anak itu tahun depan aja masuk. Kalau bisa masuk kelas 2, masuk kelas 2. Orang tua ini banyak berpikir, nanti rugi anak saya. 1 tahun rugi, kawannya udah kuliah. Saya katakan, saya masuk Gontor itu tak lulus. Kalau dulu ada lulus tak dapat tempat, pindah ke Ngabar. Masuk lagi ke Gontor, kawan-kawan ini kan nakal-nakal di Ngabar. Udah ngapain kita masuk kelas 2, kelas 1 aja. Pelajaran tinggal ngulang-ngulang ya. Kita tak perlu ngapal-ngapal lagi naik kelas 2. Akhirnya tinggal 1 tahun ya. Kan dah rugi 1 tahun. Tamat Gontor kan harus ada pengabdian lagi 1 tahun. Sudah 2 tahun. Masuk UIR saya 2 tahun, dah 2 tahun. Masuk ke Mesir rugi lagi 2 tahun kan. Udah 4 tahun. Di Mesir nggak lulus apa Al-Qur'annya 10 tahun S1. Berarti udah 14 tahun kan. Jadi sebenarnya begitu kita pulang, kalau Allah hidup ini Allah dah atur. Semuanya mempunyai. Jangan dipikir, aduh kawan saya nanti udah semester 4. Nggak ada jaminan yang cepat kuliah itu berhasil di masyarakat. Itu harus kita camkan itu. Dan kita ini orang mukmin. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah bertakwa kepada Allah tuh. Saya tak malu saya cerita. Orang-orang tanya di Pekanbaru Ustaz dulu di Mesir berapa tahun? 10 tahun. 4 tahun tuh selesai mata kuliah. 5 tahun itu cuma menghafal Quran 8 juz. Dia hafal Al-Baqarah. Nanti pindah ke Ali Imran, hilang Baqarah. Pindah ke An-Nisa, ingat kita belum punya istri kan itu. An-Nisa dibaca An-Nisa ingatnya istri, sebelum punya istri umur dah sekian gitu. Enggak hafal-hafal. Jadi sekarang ini pun onggok-onggok namanya. Al-Baqarah sedikit, Ali Imran sedikit, An-Nisa sedikit. Karena kita tidak konsentrasi. Nah, jangan pernah tercipta dalam otak kita itu bahwa ketinggalan tahun itu adalah sangat rugi. Tidak, semua Allah memberikan hikmah. Saya tidak menasihati banyak yang ustadz yang lebih dari saya, tapi paling tidak, dan saya bilangkan sama Pak Wagub, saya tidak pernah tercita-cita menjadi ketua ikatan alumni, karena kami ini udah pangkatnya tuktan tadi itu, datuk jantan. Satu hari kemarin menghilang hari raya nih, semua nelpon, atuk di mana? Atuk takut kami minta ya, kami minta THR ya. Udah atuk semua. Sebenarnya tidak cocok lagi jadi ketua IKPM itu. Seharusnya tamat-tamat tahun 2000 ke atas itu. Kalau kami ini udah toktan itulah tadi. Apa kata Bang Haris tadi. Saya tidak ingin panjang, itulah cerita Gontor. Dan dulu memang dalam bayangan pertama tahu Gontor ini dari ayahnya almarhum abang kita Samsul Hidayah Kahar, karena dulu dia punya stasioneri, punya menjual barang-barang apa alat-alat
ayah saya di PDK, langganan ke sana. Ayah itu galau tahun 80. Dia kan tahu nih kurikulum SMP SMA ini. Ini anakku kalau masuk SMP ini payah nih. Makanya dia bilang kemana nih sekolah. Akhirnya ayah Bang Samsul yang nawarkan, ini ada pondok nih bagus. Disitulah ayah memasukkan saya ke sana, dan ya alhamdulillah inilah yang ada dengan segala kekurangan kita. Sekali lagi akhirnya saya terima kasih kepada simpati kawan-kawan yang telah hadir, terutama abang kita atau ayah kita Pak Wagub telah berkenan hadir di tempat kita ini yang sangat sederhana ini, dan kepada tuan rumah dari Bang Haris ya kan, itu udah suatu hal yang kita tadinya berpikir kalau di hotel tak sanggup kita ya kan, dan tuh payah mencarikan orang ini untuk bisa ke hotel gitu. Lalu Bang Haris kita kontak, udahlah di rumah aku aja, kita bebas, udaranya bebas. Wah, tertarik juga saya kan, makanya tadi jangan turun dulu kalau puisinya belum dibaca kan itu. Dioper lagi sama anaknya. Nah sekarang saya baca puisi terakhir. Ini puisi Bang Haris. Karena dari dulu saya lihat ini puisi yang cukup ini. Judulnya yang pertama ya, Kota dan Minyak. Tinggal sebotol minyak untuk bertanah, sedang kota ini kota minyak. Tinggal api lilin, api arang, api miskin, api malang, nan tak punah padam. Minyak pertapa mencurah jutaan dolar. Sayang aku terlantar, belum cium bau harum. Tinggal mimpi, tinggal puisi yang dapat ku kata, yang dapat ku renung. Walau duka, walau terlung, kota minyak, kota tak bertanah. Pekanbaru 1989. Satu lagi, Kota dan Buya. Bukan buaya ya, Buya. Kota dan Buya. Seorang buya naik mimbar, bicara tentang mungkar. Seorang makmum duduk menung, merenung dosa yang merenung. Buya tak lepas kopiah, berselendang sajadah, khutbah kapan saja, jauh dekat sama saja, walau tanpa uang lelah. Kota tak lepas Buya, sebab mati butuh Buya, kawin butuh Buya, kenduri butuh Buya, wirid butuh Buya, khutbah butuh Buya. Buya punya segudang pahala, pintu surga di hadapannya, neraka sebagai musuh. Aku tak tahu tentang hal itu. Pekanbaru 1989. Abang kita Haris Soga. Terima kasih banyak atas motivasinya. Ternyata Buya itu diperlukan di mana-mana. Ini saja yang dapat saya sampaikan, dan terima kasih. Kita berikan waktu yang nanti kepada Pak Wagub untuk memberikan ini, karena waktu zuhur masih agak lama, bincang-bincang dan memberikan kata-kata yang nasihat lah kepada kami untuk perjalanan kita di dalam, terutama di Provinsi Riau ini. Ini saja, lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan silaturahmi halal bihalal oleh Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Edi Afrizal Natar Nasution, sekaligus penyerahan buku himpunan Kultum Sang Jenderal karya Bapak sendiri, Bapak Edi Afrizal Natar. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahu ta'ala. Shadaqallahul azim. Yang sangat saya hormati dan saya banggakan, guru saya, Ketua Umum IKPM,
Bapak Ustadz Fajriansah LCMA. Kenapa saya katakan guru saya? Saya menuntut ilmu di Nurul Yakin dengan beliau ini. Jadi kalau di sini tadi dikatakan semua anak-anak Gontor, saya ini cucunya Gontor. Kenapa cucunya? Anaknya Gontor itu memberi pemahaman kepada saya. Jadi kan saya cucunya. Sehingga kalau saya berada di sini, jadi kalau cucunya itu lucu-lucu, ngomongnya ada agak salah-salah, pasti dipahami dengan tuntutannya. Karena cucunya yang salah itu. Jadi beliau kemarin bilang, Bang, kami mau ada halal bihalal. Kami minta abanglah datang. Saya bilang insya Allah kalau nggak ada halangan sebenarnya. Makanya saya ucapkan terima kasih atas undangan ini. Sungguh suatu penghargaan bagi saya. Selawat dan salam tidak lupa kita persembahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan seringnya kita berselawat, kita termasuk ke dalam orang-orang yang nantinya akan mendapat syafaat dari beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, ustadz, ustazah, para alumni Gontor yang mohon maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat saya, tidak mampu saya sapa secara satu persatu. Insya Allah semua dalam kemuliaan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama tentu saya selain mengucapkan terima kasih, saya merasa sangat terhormat berada di tempat yang terhormat, di lingkungan orang-orang yang terhormat. Kenapa? Saya tadi juga cerita, saya pengalaman itu 40 tahun ada di luar Riau. Saya lahir besar di Bengkalis. Ayah saya, ibu saya dua dari Rokan Hulu, sama-sama dari Rokan Hulu. Sebenarnya saya dengan Ustadz Fajriansah ini tidak asing. Sepupu kandung saya, anak adik ayah saya itu nikah dengan adiknya beliau ini. Nikah dengan adiknya beliau ini. Jadi sebenarnya ada hubungan kekerabatan. Ayah saya punya adik, adiknya itu punya anak, anaknya itu nikah sama adiknya beliau nih. Nah, itulah sejarahnya. Sehingga hari ini saya merasa berada di tempat yang terhormat. Undangan apa Ustadz? Saya tanya. Undangan halal bihalal. Saya akhirnya apa yang saya mau sampaikan nanti di sana. Jadi kalau saya lihat halal bihalal itu, saya mencoba mencari di literasi. Halal bihalal itu dulu sejarahnya kalau saya lihat salah satu yang dipercaya itu dipopulerkan oleh salah satu tokoh pendiri NU, Pak Kiai Haji Wahab Hasbullah, tahun 1948. Ketika Indonesia itu baru merdeka 3 tahun. Dan saat itu situasi belum begitu normal. Bahkan elit-elit politik bangsa ini masih dalam kondisi saling salah menyalahkan. Kegalauan inilah sebenarnya menyebabkan Insinyur Soekarno pada saat itu ingin mencari sebuah solusi. Apa solusi yang terbaik? Maka diundanglah beliau, Kiai Haji Wahab Hasbullah ini, untuk membuat sebuah formulasi bagaimana cara menyatukan itu. Dia minta apa forum yang dilakukan. Disarankan sama Pak Kiai, kita lakukan saja silaturahmi. Pak Soekarno setuju. Cuma dia ingin jangan istilah itu istilah yang sudah biasa gitu. Ada sebuah istilah yang tidak biasa. Akhirnya dia mencoba membuat sebuah terobosan. Itulah kalau saya katakan cerdasnya tokoh-tokoh NU kita dulu. Dia katakan, jadi dia jelaskan bahwa yang terjadi hari ini kan adalah saling menyalahkan. Tokoh-tokoh elit itu saling menyalahkan. Karena dia saling menyalahkan, itu dalam Islam dosa. Dosa itu dalam hukum termasuk haram. Haram ini harus dihalalkan gitu. Bagaimana cara menghalalkan yang haram? Duduk satu meja. Penjelasan inilah yang bisa dia yakinkan kepada Insinyur Soekarno, sehingga pada akhirnya disepakatilah bahwa pertemuan itu tetap namanya silaturahmi, tetapi dikemas dengan sebutan halal bihalal. Sejak itulah halal bihalal itu menjadi populer. Nah, Bung Karno akhirnya mengumpulkanlah para tokoh-tokoh agama yang lain, menyepakati sehingga disepakatilah untuk pertemuan itu disebut dengan halal bihalal. Dan itu terjadi pada bulan Ramadan tahun 1948. Dan sampai hari ini ketika kita mengatakan halal bihalal, sebenarnya sejarahnya seperti itu. Jadi tujuan halal bihalal itu adalah untuk menyatukan cara pandang, perselisihan yang terjadi. Dan tepat rasanya hari ini kita merupakan hari ke-6 di bulan Syawal, yang baru saja kita meninggalkan bulan suci Ramadan.
Ustadz itu menjelaskan saya kemarin dalam ceramahnya, dia katakan bulan Ramadan itu bulan kita minta ampun kepada Allah, sedangkan bulan Syawal bulan kita saling memaafkan kepada yang lain. Nah, ini kan di Syawal kita, jadi berarti saling memaafkan, sehingga saya datang ini juga tentu mohon untuk bisa dimaafkan juga. Sehingga itulah dia kenapa saya bisa hadir, menyanggupi hadir di tempat ini. Kemudian juga dalam kesempatan ini ya tentunya menurut saya, karena ini isinya adalah ya saya sebenarnya gugup saya mau bicara agama. Jadi kalau dulu istilah anak buah saya ini, bapak itu masuk di sarangnya Pak, itu sarang buaya itu, sarang. Jadi salah-salah kita bicara nanti kacau nih. Saya makanya tadi saya katakan di depan sudah saya dahulukan, saya ini cucunya. Jadi kalau cucu itu ada yang salah sedikit, ada agak lucunya, tutannya pasti paham. Karena yang bicara cucu, yang dia paham betul gitu, kekurangan cucu itu. Jadi saya jadi tidak ragu lagi. Di sini adalah orang tua saya sama atuk saya. Jadi tidak ada sedikit pun keraguan saya. Dari awal saya sudah yakin aja itu. Oleh karena itulah menurut saya halal bihalal ini pun tentunya harusnya kita manfaatkan untuk saling mengevaluasi diri. Karena kita kan juga baru menyelesaikan Ramadan ini. Saya banyak mengadop istilah-istilah yang beliau sampaikan. Karena beliau ini tasawuf. Yang disampaikan kalau di Nurul Yakin itu tasawuf. Nurul Yakin ini sekarang top Pak. Masjid yang ada di Kota Pekanbaru, mungkin masjid yang satu-satunya setiap hari habis subuh ada tausiah, dan setelah tausiah ada sarapan pagi, dan setiap zuhur ada tausiah, dan setiap antara maghrib sampai isya juga ada tausiah. Itu full dalam satu minggu, dalam satu bulan, dalam satu tahun. Jadi kemarin saya berada, hampir boleh dikatakan full saya berada di Masjid Nurul Yakin. Sampai kemarin juga itu terlaksana. Alhamdulillah, hari pertama Idul Fitri, hari pertama ada tausiah subuh juga. Hari kedua, ketiga sampai hari ini ada. Saya mungkin berani bertanya, di Kota Pekanbaru tidak ada hari pertama Idul Fitri itu ada tausiah subuh. Di Nurul Yakin ada. Nah, beliau termasuk salah satunya. Bahkan di sana guru-gurunya Ustadz Mustafa Umar itu 4 adik-beradik menjadi pentausiah di sana. Banyak sekali. Dan saya merasakan banyak sekali ilmu yang saya dapatkan. Oleh karena itulah sebenarnya bagaimana kita sekarang mengevaluasi diri terhadap apa yang sudah kita lakukan selama sebulan kemarin. Saya ingin menyampaikan, dan ini juga ilmu saya dapatkan dari para ustadz. Apa sih sebenarnya tujuan kita berpuasa kemarin? Kan banyak dipertanyakan itu. Tujuan kita berpuasa itu sebetulnya apa? Kalau kita lihat perintah puasa itu kan di Al-Baqarah 183 itu. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang dikatakan di situ bahwa diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Yang saya ingin katakan, kata-kata agar ini yang harus digarisbawahi. Agar ini menurut saya itu sebuah harapan. Jadi kalau saya katakan sama anak saya, kau minum obat ini nak, agar kau sembuh. Berarti sembuh itu saya hanya bisa mengarahkan. Anak saya inilah yang sebetulnya kemauan untuk sembuh itu ada di anak saya. Agar bertakwa ini kata-kata dari Allah. Allah itu berharap hambanya ini agar kau bertakwa. Jadi dilakukan dari pertama puasa itu sampai akhir. Ujungnya itu apa? Agar kau bertakwa. Itu harapan Allah. Allah yang berharap. Tetapi untuk takwa itu sendiri di mana? Di kita. Kita yang diserahkan Allah. Kalau kita tidak ingin bertakwa, ya Allah akan begitu saja. Itu persoalannya. Oleh karena itulah kemarin juga waktu saya ikut di Masjid Al-Hidayah di Kulim, salah satu kegiatan itikaf malam 27, itu juga dilaksanakan sampai pagi. Saya katakan, sebenarnya yang kita cari apa di dalam 10 hari terakhir itu? Apakah hanya memburu Lailatul Qadar? Kalau hanya memburu Lailatul Qadar, pemahaman saya terlalu kecil. Kenapa terlalu kecil? Janji yang Allah berikan dalam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu kan kalau diterjemahkan kurang lebih 83 tahun 4 bulan. Padahal Allah mengatakan 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Jauh lebih mudah mendapatkan 2 rakaat sebelum subuh daripada itikaf yang jam 1 kita sudah mulai segala macam kegiatan.
Kenapa tidak itu saja yang kita cari? Kalau memang itu. Ternyata kan bukan itu. Yang kita inginkan adalah sebuah keridhaan Allah. Ketika ridho Allah itu kita dapatkan, insya Allah lebih dari 1000 bulan pun kita dapatkan. Makanya saya katakan, saya melakukan sesuatu apapun, meraih sesuatu apapun, yang saya harapkan bukan hanya sekedar izin Allah, tetapi ridho Allah. Kalau izin Allah, setan pun dapat izin. Ketika dia minta beri penangguhan, ya Allah beri aku umur panjang, beri aku kesempatan menggoda Adam sampai anak cucunya, diizinkan. Diridhoikah? Tidak. Tidak pernah diridhoi. Jadi kalau misalnya ridho Allah yang kita dapatkan, insya Allah ini kan hanya insentif yang Allah berikan. Bahwa Allah berikan insentif dalam 1 bulan itu ada 1 malam lebih baik dari 1000 bulan. Pertanyaan saya, kalau insentif itu Allah ambil, masih maukah kita mengejar itikaf? Kalau tidak mau berarti sebetulnya kan itu yang kita kejar. Padahal harusnya yang kita kejar kan ridho Allah. Termasuk kehadiran kita di sini. Kalau menurut saya ridho Allah, pertemuan ini keridhaan Allah juga kita cari. Jadi berpanas-panas pun kita di sini di bawah tenda menunggu. Kalau kita yakini kita mengharap ridho Allah, tidak ada yang sulit di sini. Itulah saya katakan. Sehingga kenapa kita mencari ridho Allah? Ridho Allah itu harus disertai dengan keikhlasan. Keikhlasan hati. Ikhlas ini saya sering sampaikan juga bahwa salah satu kata yang pernah didialogkan Allah dengan setan ketika dia diusir dari surga. Apa dia katakan? Begitu Allah katakan kau terkutuk, tempatmu di neraka jahanam sana. Dia katakan, qala rabbi bima awaitani la uzainanna lahum fil ardi wala uyanahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin. Di Al-Hijr 3940 kan seperti itu. Dia bilang, kalau terjemahkan secara bebas kurang lebih, baiklah Allah, kalau engkau memvonis aku disesat, dia tuduh lagi Allah yang memvonis dia sesat. Maka akan ku bikin manusia yang memandang baik perbuatan maksiat dan akan ku sesatkan mereka semua. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba engkau yang ikhlas di antara mereka. Artinya ada sebuah pengakuan jujur dari setan. Dia tidak mampu menggoda orang yang ikhlas. Ini kan momen ketika ada sebuah pengakuan. Saya sering memberikan sebuah ilustrasi. Kalau ada ibu-ibu bilang, Pak Wagub, saya bisa masak 10 jenis masakan. Saya bilang, tak ada masalah Bu, saya juga bisa masak seperti Ibu. Tapi rendang yang Ibu masak ini saya tak bisa sebenarnya. Artinya ada satu pengakuan jujur dari saya bahwa saya tidak mampu membuat rendang Ibu ini. Tapi yang 9 tidak ada masalah. Setan itu kan itu dia katakan. Akan dia bikin memandang perbuatan baik semua maksiat itu dan akan dia sesatkan. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba engkau yang ikhlas di antara mereka. Kenapa kata-kata itu tidak kita rebut? Karena dia sudah menyatakan di hadapan Allah dia tidak sanggup menggoda orang yang Islam. Tidak mungkin kita bisa sampai hari ini di sini tanpa sebuah keikhlasan. Keikhlasan hati untuk hadir dalam undangan, keikhlasan hati untuk bersama-sama di sini. Oleh karena itulah, menurut saya keikhlasan ini kunci keberhasilan. Apapun yang kita lakukan tanpa sebuah keikhlasan nggak bisa. Analogi ikhlas itu saya sering katakan sama orang. Kalau ibarat kita di masjid ada kotak amal lewat, terus kita ada mau uang 100.000, 50.000, 20.000, 5.000, kita mau masuk uang 100.000. Ini rasanya berat ini, uang besar. Kalau belum pernah kita lakukan, masuk tidak, masuk tidak. Begitu kita masukkan uang 100.000 kotak jalan, insya Allah ikhlas. Walaupun 2 hari masih kita pikirkan duit itu. Karena itu proses menuju keikhlasan sesungguhnya. Kalau kita tidak ikhlas, uang itu masih di kantong. Faktanya uang itu sudah ada di kotak dan berjalan. Itu menunjukkan ikhlas. Adapun keikhlasan saya dengan keikhlasan Ustadz Fajri mungkin berbeda. Saya mungkin masih 100. Beliau mungkin 80. Mungkin ya ada. Jadi keikhlasan kita berbeda-beda. Tetapi pada ujungnya adalah keikhlasan yang murni. Silakan Ustadz Agus Mar. Luar biasa. Tadi barusan saya singgung nama Ustadz. Oleh karena itulah dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih tadi diberi kesempatan diundang bisa hadir di sini dan saya memberanikan diri nih. Katanya kalau kita ingin berhasil harus berani masuk di sarang singa berbicara tentang apa yang ada di singa itu.
Cuma tadi dah saya bilang dari awal, saya kunci itu. Jadi kalau nanti salah maklumi aja, karena saya cucunya gitu. Kalau tidak, kacau nanti ini. Nah, dan dalam kesempatan ini juga, saya tadi sudah sampaikan kemarin saya sampaikan kepada Ustadz Fajriansah, saya ingin memberikan ada sebuah tulisan. Tulisan ini merupakan himpunan kultum. Ada 10 buku dan ini sudah diambil oleh 20 pondok pesantren. Sebenarnya tidak ada sedikit pun niat saya kemarin itu memberi itu. Berawal dari waktu saya datang ke sini jadi komandan Korem, buku itu pernah saya kasih satu ke pimpinan pondok pesantren Al-Kafi yang ada di Rokan Hulu, Ustaz Rasmin Lubis. Jadi buku itu dia simpan dan tidak pernah ada lagi komunikasi sampai kemarin. Waktu bulan puasa dia telepon saya, Pak Wagub, masih ada nggak buku yang dulu itu? Buku yang mana sih bilang? Buku Himpunan Kultum Sang Jenderal. Oh, saya bilang ya kalau anu kita cetak, kenapa sih? Bukan. Jadi ini kemarin saya memberi tugas sama santri-santri saya selama bulan Ramadan untuk memberikan kultum, kuliah 7 menit kemana-mana. Dia amati perilaku santrinya. Ternyata santrinya ini mencari referensi sendiri-sendiri. Ada himpunan khutbah Jumat, ada buku apa, semua diambil. Kemudian dia rangkum sendiri. Dia mengamati banyak kesulitan. Sementara saya lihat buku Pak Wagub ini sederhana katanya. Ya penulisnya sederhana, ya sederhana lah hasilnya saya bilang. Kalau yang menulisnya orang pintar pasti susah juga menerjemahkan gitu. Jadi buku ini dulu waktu saya di Mabes Angkatan Darat, kita ada kebiasaan sebelum sholat zuhur. Di situ ada Bapak Kepala Staf Angkatan Darat. Setiap hari Senin dan hari Rabu sebelum sholat zuhur dimulai, diberikan waktu dari kita untuk kita. Mau dibaca silakan, mau menyampaikan hadis silakan, apapun. Itu untuk melatih keberanian. Jadi hanya melatih keberanian, silakan. Ambil waktu 7 menit. Dan saya mencoba menangkap peluang itu. Kenapa saya tangkap peluang itu? Saya ingat betul ketika saya tamat dari Akabri tahun 84, saya dilantik oleh Presiden tanggal 27 September tahun 1984. Kemudian bulan Desembernya, Oktober, November, Desember, 3 bulan kemudian saya dikirim ke tim-tim 3 tahun. Saya di sana dalam usia yang masih 22 tahun, belum berkeluarga. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana ada anak buah saya yang terbunuh bersimbah darah dan hari ini dimakamkan di makam pahlawan. Disitulah saya baru sadar, tugas ini bukan tugas main-main. Saya berdoa, ya Allah, kalau Engkau beri tugas yang lebih besar dari ini nantinya, tolong berikan aku pemahaman tentang agama, walaupun mungkin tidak sedalam yang, sehingga nanti dengan itu aku bisa melakukan pendekatan itu. Inilah yang saya doakan dulu, saya mohonkan kepada Allah. Sehingga pada saat saya jadi komandan batalion dengan berpangkat mayor, saya didinaskan, tadi saya cerita sama Pak Kiai Abdurrahman, saya berdinas di Jember. Di Jember itu kiri kanan depan belakang pondok pesantren dan tapal kuda di sana. Jadi tempat itu memaksa saya untuk bergaul dengan mereka-mereka yang ada di sana. Bahkan setiap acara intihan, ada acara apapun, kadang Pak Daniel, Pak Komandan diundang. Sambutan itu kan bingung gitu. Kalau cuma bismillah aja kita sampaikan, lama-lama kan tahu juga modal kita nih kan. Makanya saya beranikan diri sedikit, itulah. Makanya saya tak pernah ragu saya di sini. Kalau memang apa ya dikoreksi. Makanya tujuan buku ini, jadi yang buku ini adalah buku materi yang ditulis dengan sangat-sangat sederhana. Saya mohon maaf kalau nanti dibaca mungkin banyak kekurangan, memang seperti itu. Ditulis oleh orang yang pengetahuannya sangat sederhana, diperuntukkan orang yang juga menerimanya sangat sederhana, prajurit-prajurit saya. Harapan saya pada saat itu seperti itu. Karena waktu itu tidak ada keinginan saya menulis. Kemudian dari rekan-rekan yang sudah melihat itu, dia bilang, kawan, cobalah dihimpun itu. Kan paling tidak apa yang pernah disampaikan itu, materi itu, dihimpun dalam satu tulisan. Saya masih belum juga merespon. Saya cerita sama istri saya pulang. Langsung istri saya bilangkan, tadi kawan-kawan, ya memang sebaiknya begitu. Nah, karena istri yang mengatakan itu, ya saya berusaha. Kalau udah istri itu udah nggak ada lagi tuh. Jadi saya katakan, saya bilang sama istri saya, kalau gitu saya cobalah nanti. Saya tulis. Jadi ada 11 materi di situ. Sebenarnya materi itu materi ceramah biasa. Tetapi karena mungkin yang menulis seorang jenderal, judulnya juga Himpunan Kultum Sang Jenderal, yang menerima juga Profesor Ahmad Mujahidin pertamanya, mantan pimpinan pondok pesantren. Jadi itu menjadi apa? Menjadi
sekian orang. Saya sudah mencetak kemarin 600 buku, itu saya serahkan semua, ada 21 pondok pesantren, yang banyak kemarin dari Duri. Itulah, jadi sebenarnya yang saya inginkan Ustadz, bukan apa-apa. Ada 3 tujuan saya memberikan sini 10 itu. Yang pertama, saya ingin memotivasi. Memotivasi dalam arti, saya bukan berlatar belakang pendidikan agama, dan jauh dari itu. Saya seorang militer murni, saya seorang militer yang ditempa di bidang tempur. Kemudian saya berkeinginan, karena saya terpacu dulu juga ada seorang ustadz di waktu saya jadi komandan Kodim di Sumatera Selatan, Ustadz Solihin Hasibuan. Dia pernah tanya sama saya gini, Bang, dia panggil abang semua. Abang pernah di pondok ya? Saya bilang pernah. Di rumah saya itu banyak pohon durian dulu. Jadi kalau malam ketidur di pondok sudah. Jadi dia ini, kenapa dia bilang? Lah kenapa Ustadz tanya gitu, saya bilang. Dia bilang, bukan aku heran Bang katanya. Abang kok bisa, yang heran itu saya lihat Ustadz, saya bilang, harusnya semua siapapun yang mengaku dirinya Islam, dia harus berupaya untuk memahami agama ini dengan baik. Tentara ini kan profesi Bang, Ustadz itu kan profesi, guru kan profesi. Tapi ketika orang mendeklarasi diri sebagai Muslim, dia harus berupaya untuk menuntut ilmu. Kan itu saya bilang Bang. Kalau abang aneh sama aku aneh sama abang, saya bilang. Karena abang juga bilang, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimu wa muslimah. Akhirnya nggak bisa ngomong dia. Nah itulah awalnya. Sehingga tadi tujuan saya 3. Yang pertama, saya berharap ini bisa menjadi motivasi, terutama mungkin kepada adik-adik yang pemula-pemula. Sehingga dengan itu nanti bahwa saya yang bukan berlatar belakang pendidikan agama pun memberanikan diri untuk menulis. Itu tujuan pertama. Yang kedua, saya ingin mendorong adik-adik santri ini nanti dia bisa menjadi korektor. Dia bisa mengoreksi buku saya itu. Karena kalau dia mengoreksi, saya yakini bahwa dia membaca buku itu. Tidak mungkin dia bisa mengoreksi tanpa dia pernah membaca. Jadi kalau dia mengoreksi berarti dia sudah membaca. Yang ketiga saya inginkan, katanya ketika saya mendengar ceramah Ustadz itu, manakala seorang anak Adam ini meninggal, putus semua amalnya kecuali 3. Amal jariah, doa anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan mungkin menjadi ilmu yang bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan karya Bapak Edi Afrizal Natar Nasution kepada Al-Ustadz Fajriansyah. Tangan.